Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kita dapat kembali beribadah bersama meskipun saat ini kita masih harus beribadah online. Tapi saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Amin. Mari bersama kita satukan hati kita memulai ibadah kita hari ini. Persiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Yesus, Kamu mulai setiap ibadah kami Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Yesus, dengan setiap keterbatasan kami saat ini Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Engkau turut hadir serta dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyatukan hati kami Tuhan. Kami undang malaikat surgawi-Mu turun penuhi tempat ini Yesus. Jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, beri sukacita yang baru untuk setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Kamu memulai setiap ibadah kami Yesus. Engkau turut serta hadir menjamah setiap kami. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Allah yang selalu menyertai kami. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Yesus. Ini setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kau mau berikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
terus buka hati kami Tuhan untuk sembah Engkau. Kau mau terus rasakan hadirat-Mu ada dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami mau buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami bisa kembali menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus untuk kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada saat ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Isi hatimu, biar Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini melalui firman Tuhan. Roh Kudus menjamah kami pada saat ini, dan biarlah Engkau mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Air Menjadi Anggur. Firman Tuhan ini mungkin sudah berkali-kali kita baca ayat-ayat ini ya. Tapi pada saat ini biarlah kita mau buka hati kita mau lembutkan hati kita dengan kerendahan hati, biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah."
dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 2, 1 sampai dengan 11 ini dikenal sebagai satu peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan. Mari kita akan lihat dulu latar belakang dari peristiwa ini ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi pada umumnya menikahkan anaknya pada hari Rabu. Mengapa mereka menikahkan pada hari Rabu? Karena hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari sidang mahkamah diadakan. Sehingga jika hari Rabu mereka mengadakan pernikahan dan kemudian ada yang tidak terima menggugat, mereka bisa menggugat di mahkamah agama hari berikutnya, yaitu hari Kamis. Yang kedua, saudara, kebiasaan zaman dahulu kalau mereka mengadakan pesta, itu mereka adakan berlangsung sampai dengan 7 hari. Waktu yang sangat lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan 7 hari mereka melibatkan seluruh kampung dalam pesta itu, saudara. Dan biayanya cukup besar. Jadi kita bisa memahami mengapa anggur itu bisa habis. Karena memang biayanya yang cukup besar dan pesta berlangsung sampai 7 hari. Saudara, di situ kita membaca tadi bahwa di situ ada 6 tempayan air yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi kalau mereka mau makan, mereka melakukan satu ritual cuci tangan ya, atau pembasuhan, saudara. Kita juga melakukan pencucian tangan, saudara, kalau kita mau makan. Tetapi apa yang orang Yahudi lakukan itu adalah adat, ya, adat orang Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan satu prosesi adat ini, saudara, mereka menjadi tahir dan mereka menjadi layak untuk makan dan minum. Saudara bisa bayangkan, jika tamu yang datang dalam pesta itu banyak, maka mereka membutuhkan banyak air, saudara. Mereka membutuhkan banyak air untuk pembasuhan itu. Nah, saudara, air yang didapat itu tidak seperti kita sekarang. Tinggal kita buka keran, air sudah mengucur. Saudara, pada waktu itu mungkin di kampung itu hanya ada 1 atau 2 sumur saja. Kalau orang itu sangat kaya, mungkin dia punya sumur pribadi. Tetapi pada umumnya satu kampung itu hanya ada 1 atau 2 sumur. Sehingga saudara bisa bayangkan, para pelayan ini mereka akan pergi ke sumur itu, kemudian mereka ngangsu air dan terus menerus mereka membutuhkan banyak air. Nah, di dalam Alkitab di sana dikatakan ada 6 tempayan. Saudara, 6 tempayan itu kira-kira banyaknya adalah sekitar antara 120 sampai 180 galon ya, atau bisa 1000 lebih botol anggur, saudara. Jadi itu bicara soal kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal poin penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, mujizat pertama diadakan di dalam pernikahan. Mujizat pertama bukannya Yesus mencelikkan mata orang buta atau membangkitkan orang mati, tetapi dia melakukannya di dalam pernikahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sepertinya dengan sengaja memilih untuk membuat tandanya yang pertama di dalam pernikahan.
Dan saya percaya itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Karena pernikahan mempunyai satu makna rohani yang penting di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kitab Kejadian diawali dengan cerita pernikahan antara Adam dan Hawa, saudara. Dan akhir daripada Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Wahyu, diakhiri dengan perkawinan anak domba. Dan di dalam seluruh Alkitab juga menceritakan banyak tentang perkawinan. Rasul Paulus menggambarkan ini, saudara. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu rahasia besar, yaitu hubungan suami istri merupakan cerminan hubungan antara Kristus dengan kita. Luar biasa, saudara. Jadi hubungan suami istri itu adalah cerminan hubungan antara Kristus dengan kita. Ini adalah satu rahasia yang besar yang digambarkan oleh Paulus. Itu sebabnya ingin saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika hubungan kita dengan pasangan kita tidak baik, maka itu menunjukkan sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Kalau kita bilang, oh hubunganku dengan Tuhan baik, tetapi hubunganku dengan pasanganku, hubunganku dengan sesama tidak baik, itu sama aja bohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa doa kita juga bisa terhalang kalau hubungan kita dengan pasangan kita tidak baik. Itu sebabnya kita perlu agar Roh Kudus menerangi hati kita, saudara. Mengubah seluruh hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan sekaligus memulihkan hubungan kita di dalam keluarga. Saya percaya kalau Roh Kudus memulihkan kita, memulihkan pribadi lepas pribadi, maka keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua, air itu menjadi anggur. Saudara, air itu adalah sesuatu yang hambar, tawar. Anggur itu adalah yang manis. Artinya apa yang hambar, yang tawar diubah menjadi manis. Saudara, kehidupan kita mungkin hari ini tawar, hambar, rutinitas yang membosankan, saudara. Tetapi kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, Dia akan mengubah hidup kita yang tawar, yang hambar, yang kosong, yang kesepian itu menjadi berharga, menjadi mahal, menjadi manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab anggur juga melambangkan sukacita. Saya banyak melihat orang yang gak percaya Tuhan Yesus juga sukacita. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan hanya sekedar happy-happy biasa yang dangkal, saudara. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sukacita yang sejati, saudara. Sukacita yang sejati, damai yang sejati yang ada di dalam diri kita. Banyak orang, saudara, kita melihat mereka banyak uang, mereka bisa belanja, bisa pergi, bisa beli ini itu, dan wajahnya berseri-seri, saudara. Kita bilang, oh dia sukacita. Tetapi saudara, perhatikan, ketika COVID-19 ini mulai melanda, banyak orang sudah mulai di PHK, penghasilan sudah mulai menurun. Apakah masih ada sukacita di dalam hati kita, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bicara soal sukacita sejati yang mengalir dari dalam, di mana apapun, di mana berkat Tuhan itu atau berkat itu tidak mempengaruhi hidup kita, saudara. Kita percaya Tuhan memberikan berkat kepada kita setiap hari. Tetapi materi itu tidak mempengaruhi hidup kita. Sukacita itu berasal dari Roh Kudus. Dia mengalir keluar. Dia mengalir keluar, membasahi hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan bilang sukacita itu berasal dari dalam, bukan dipengaruhi dari luar. Tetapi dari dalam hati kita, saudara, akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Hal yang ketiga, saudara, dan ini yang terakhir, cara Allah versus cara dunia.
Dalam ayat 10 dikatakan setiap orang pertama-tama menyuguhkan anggur yang baik, kemudian barulah yang tidak baik. Pemimpin pesta itu berkata, biasanya orang menyuguhkan anggur yang baik dulu, baru yang tidak baik. Tetapi engkau masih mempunyai anggur yang baik sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah cara dunia. Cara dunia itu sangat berbeda dengan cara Tuhan. Cara dunia adalah yang baik dulu, sampahnya menyusul. Itu cara dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu memang secara natural demikian, saudara. Bayi lahir imut-imut, lucu, saudara. Begitu tua tambah jelek. Yang pertama duluan, yang jelek terakhir, saudara. Itulah cara dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara, banyak orang Kristen juga demikian. Orang Kristen duniawi pergi ke gereja, semangatnya luar biasa, saudara. Wajahnya berseri-seri, tetapi gak lama kemudian dunia menarik dia dan akhirnya hilang. Saudara, ini adalah hal yang sangat menyedihkan sekali, saudara. Ya, saudara, jalan Tuhan itu berbeda. Persis seperti anggur. Makin lama makin baik, itu adalah cara Tuhan, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anggur itu semakin lama semakin mahal. Sebagai informasi, saudara ya, anggur yang termahal di dunia itu bernama Screaming Eagle, seharga 500.000 US dollar, mungkin sekitar lebih dari 5 miliar, saudara. Dibuat tahun 1942. Paling mahal, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibuat 1942, sekarang sudah berapa tahun kemudian. Semakin lama anggur itu semakin manis, semakin enak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan pasangan yang baru menikah. Pasangan yang baru menikah akan masuk ke dalam dunia nyata setelah bulan madu berakhir. Pada waktu bulan madu semua masih indah-indah. Tetapi begitu bulan madu berakhir, saudara, yang ada apa? Perselisihan, berantem. Itulah dunia, saudara. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau kita mengundang Kristus di dalam hati kita, kita mengundang Kristus di dalam pernikahan kita, kita mengundang Kristus di dalam keluarga kita, maka keluarga kita itu akan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin manis. Tetapi Yesus harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus berdaulat di dalam keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan sekali banyak orang mencari dunia lebih penting daripada mencari Tuhan. Iblis tahu hal itu. Itu sebabnya iblis seringkali menawarkan hal-hal yang menarik dan manusia tertarik. Iblis katakan, kamu mau kaya? Boleh. Terus kita kemudian mencari ke Gunung Kawi. Kita pergi mencari pesugihan dan kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita pikir itu akan menyenangkan hati kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah roh kita, jiwa kita ditawan oleh iblis dan akhirnya kita akan berakhir di dalam penderitaan. Iblis menawarkan sesuatu yang baik di depan, yang manis di depan, tetapi berakhir di dalam penderitaan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengundang Yesus dalam hidup saudara, mengundang Yesus dalam kehidupan keluarga saudara, saya percaya hari demi hari semakin baik dan semakin baik di dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, pertanyaannya, apakah hidup saudara tawar atau hambar? Apakah hidup saudara tawar atau hambar? Apakah hidup saudara itu hanya seperti rutinitas air, biasa, hambar, tidak berasa, membosankan, kosong, tidak ada sukacita, tidak ada damai, dan tidak ada harapan, tidak ada apa-apa lagi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, undang Yesus dalam hidup saudara. Undang Dia di dalam pernikahan saudara. Undang Yesus di dalam keluarga saudara. Kita nggak perlu pura-pura, kita nggak perlu munafik dan berkata, oh enggak, aku nggak perlu Tuhan, aku sukacita. Saudara, kita perlu berterus terang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, anggurku habis Tuhan, aku perlu Engkau di dalam kehidupan saya. Hal yang kedua, mari kita lihat ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Just do it. Lakukan saja apa yang dikatakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, lihat bagaimana Tuhan akan membawa kembali sukacita itu di dalam hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan itu membawa anggur itu kembali di dalam keluarga kita. Sukacita itu ada kembali di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, saudara. Dan Dia akan membuat transformasi. Apa itu? Perubahan. Pertama, di dalam hidup kita. Kedua, di dalam keluarga kita. Dan itu akan mengalir ke tempat-tempat lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bagaikan tanah kering, merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, kalau hidup saudara tawar, hidup saudara kosong, tidak berarti. Hari ini saudara butuh Yesus dalam hidup saudara. Saudara butuh Yesus dalam keluarga saudara, di mana dulu Dia mengubah air menjadi anggur. Hari ini Dia akan mengubah hidup saudara yang tidak berarti menjadi manis, menjadi mahal. Tapi saudara perlu kembali mengundang Dia di dalam hidup saudara, agar Yesus bekerja di dalam hidup saudara. Nyanyikan lagu ini. Katakan, mengalirlah Roh Kudus, membasahi hidup saudara. Mengalir, mengalir dan mengalir terus. Membuat hidup saudara yang kosong dan tak berpengharapan itu dipulihkan secara sempurna. Nyanyikan lagu ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, sembuhkanku, lagi pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Pada saat ini mungkin banyak hati yang merasa hampa, kosong, tawar. Tapi setelah mendengar firman Tuhan pada saat ini Tuhan, mujizat itu terjadi. Di mana dulu Tuhan membuat air menjadi anggur, hari ini Tuhan mengubah hidup kami yang tawar itu menjadi manis, menjadi berharga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang baik dan dahsyat pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang pada saat ini masih memerangi COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana kepada Bapak Presiden dan seluruh kepala pimpinan, baik itu dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, sampai tingkat RT. Tuhan berikan hati yang bijaksana. Dan Kau mau melindungi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Menjaga sehingga kami semua keluar dari permasalahan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Bapa di sorga, kami percaya bahwa melalui segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami ini, ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam bangsa kami. Itu yang kami percayai. Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menjaga, melindungi jemaat gereja Gideonayu Tuhan, maupun cabang-cabangnya. Engkau lindungi dan Engkau berkati Tuhan dalam kondisi ekonomi yang semakin melemah di seluruh bangsa ini Tuhan. Tetapi Engkau tetap menyediakan berkat, Engkau tetap menyediakan mana di padang gurun Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Firman-Mu itu iya dan amin. Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.